Halo teman-teman, sahabat-sahabatku. Aduh, ini jadi kayak mau motivasi. Oh enggak deh, bercanda. Hari ini dapat pesanan controller Nintendo NES 8 bit. Tapi kondisinya masih agak kotor, jadi kita mau tear down dan membersihkannya ya, luar maupun di dalam. Oke, ini NES 004 ya, masih banyak daki-dakinya, dan mungkin ini agak kotor juga. Oke, langsung kita buka aja. Ini pakai obeng plus ya. Kita siapkan dulu sebentar. Obeng plus ya, kita ganti sebentar. Biar bautnya tidak kemana-mana, kita siapkan tatakan magnetik. Ya mungkin teardown kayak gini udah banyak ya di YouTube atau di media-media sosial lainnya. Tapi nggak apa-apa, ini buat istilahnya nambahin view aja ya, portofolio atau apa nyebutnya ya, atau apapun itulah ya. Oke, total ada 6 baut. Ini kita buka saja kabelnya biar tidak berat. Udah terbuka dia case-nya ya. Oke. Wah, kabelnya nanti kita lap pakai tisu basah. Boardnya kayak gini ya. Untuk ini, untuk bodinya kita cuci. Oke, ini saya cut dulu, kita cuci dulu, nanti kita lanjutkan saat pengeringan. Oke, ini udah dicuci ya. Untuk cuci tadi saya nggak rekam ya karena kondisi dapurnya berantakan. Dicuci biasa kok, beneran cuman disikat aja pakai sikat gigi, terus pakai sunlight kebetulan saya atau ya cairan pembersih apapun itu, yang penting cairannya nggak scrub ya, kayak misalnya sabun mandi scrub. Sabun mandi juga bisa buat bersihin, yang penting sabunnya tidak yang ada scrub untuk kasar gitu, yang halus pokoknya lah. Sunlight biasanya saya sunlight ya. Mungkin ini udah lumayan ya, udah daki-dakinya udah lumayan hilang, walaupun belum sedikit, nanti masih bisa kita sikat lagi pakai sikat gigi. Sekarang kita tahapan pengeringan, bagian-bagian yang sekiranya harus dikeringkan. Untuk bagian gini biasanya ya cuman diketok-ketok aja ya, biar air di dalam-dalam kayak gini nih keluar gitu.
ini kita coba sikat sedikit ya, bagian-bagian ya. Memang karena ini hanya cleaning sederhana, jadi ya sedikit, mungkin masih ada kotoran sedikit, tapi setidaknya sudah membersihkan paling enggak 70% minimal ya dari kotoran-kotoran yang ada. Sehingga kalau feel kita pegang itu, walaupun ini barang jadul udah berumur, itu masih rasanya tuh tidak kayak jadi nggak kayak barang gudang gitu loh. Dan rasanya kalau barang lama nggak dipakai itu kan berdebu lah, berdaki biasanya itu kan. Biasanya kan di sini ada daki-dakinya gitu kalau untuk controller ya, biasanya sih gitu. Jadi kita cuci lebih baik ya, bisa aja sih dicutik. Biasanya kalau metode yang sederhana dicutik pakai apa, gigi ataupun jarum gitu. Tapi menurut saya itu kurang bersih sih. Jadi lebih baik kalau memang memungkinkan untuk dibongkar dan dibongkar saja, dan bagian plastiknya kita cuci. Itu menurut saya lebih baik. Lebih bersih lagi kita pakai kayak angin gini ya, kita bagian-bagiannya kita pastikan bagian-bagian bagian-bagian yang hidden, ada air di sela-sela tuh, bisa kita buang airnya, kita bersihkan airnya. Oke, untuk tutup belakang saya rasa sudah cukup. Dan sekarang bagian-bagian kayak gini kan sebenarnya cukup susah dan cukup rawan ada air ya, karena banyak banyak sela-selanya ya. Ya pastikan aja kita bersihkan, kita keringkan semua bagian-bagiannya. Masih metode yang sama, bagian-bagian titik-titik ini terutama sih kita keringin, kita dorong airnya keluar agar tidak membuat korosi ya. Kalau air didiamkan lama-lama itu akan membuat seperti baut, ataupun boardnya controller itu menjadi ada korosi ya. Walaupun juga bisa dihilangin, cuman kan lebih baik kita bersihkan dulu aja seperti ini. Alat-alat yang dipakai setidaknya tidak terlalu susah ya untuk didapatkan di marketplace. Tidak ada alat-alat khusus, atau nanti untuk pembersihan mungkin ada cairan khusus, tapi itu pun saya jamin mudah didapatkan di Indonesia. Untuk kasus yang ya pembersihan cleaning standar seperti ini ya. Oke, kalau untuk karet-karet ini dibersihkan secukupnya. Dan ada satu tips untuk membersihkan karet bagian hitam ini. Caranya sebentar.
Kita ambil saja kertas bekas tapi yang masih putih ya, kira-kira masih bersih atau masih ya cukup, apa aja sih, kertas apa aja, kita tekan lalu kita geret, kita tarik sekali sekali aja kalau saya sih. Yang penting bagian hitamnya ini apa ya, sedikit terkikis untuk agar tombolnya itu lebih lancar saat ditekan ke motherboard, ke board, apa sih sebutannya, board aja kali ya. Kalau motherboard tuh kayaknya gede banget gitu. Oke, berlaku juga untuk yang apa, untuk kart lainnya yang model, pokoknya yang model hitam-hitam gini, untuk controller yang lama gitu ya, yang kayaknya udah mencetnya susah ya, tipsnya hanya seperti ini. Ini kok ada hewan ya? Hei, sekali dua kali cukup lah, bebas sih. Apa, seleganya apa ya, seseleranya aja lah ya. Hehe. Ini tombol start select juga. Oke, kita singkirin dulu karena setelah ini kita akan membersihkan board ya. Board ini sela-sela tombol ini juga pasti banyak airnya, jadi kita keringin dulu. Oke, untuk bagian bodi luar udah selesai. Sekarang kita tinggal pembersihan ini motherboard dan kabel. Untuk pembersihan ini kita pakai cairan alkohol ya, alkohol, atau untuk lebih bagusnya biasanya, kalau nggak tahu ya bagus atau normal atau tidak, tapi saya pakai namanya isopropil alkohol. Banyak kok dijual di marketplace ya. Ini kebetulan saya masukin wadah biar lebih gampang untuk ngambil ini, untuk ngambil cairannya. Wadah ini juga banyak di marketplace kok. Bagian-bagian hitam ini kita bersihin aja. Cairan isopropil alkohol aman untuk motherboard, untuk board, jadi jangan khawatir kalau dia akan konslet atau sebagainya, itu tidak. Justru ini untuk membersihkan, memang untuk membersihkan bagian-bagian seperti ini gitu, agar kotor-kotorannya itu menjadi hilang. Bagian-bagian belakang kalau diperlukan diberi juga, tapi kalau tidak apa-apa. Segitu aja, ini udah cukup bersih. Untuk kabel ini agak kotor juga, tapi berhubung kabel itu koneksinya itu hanya solder ya, jadi kita hati-hati. Saya cuma pakai tisu basah standar, basah aja.
Ini kan di sini banyak kayak daki-daki, ya udah kita bersihin aja lah, kita gosok sebisanya aja, karena bagian ini juga tidak terlalu krusial ya, karena ya hanya kotor, kotor standar ya. Dan juga udah dia kabelnya kan tidak langsung kontak, masih terlindungi kulit hitamnya ini, jadi ya bisa dibilang hanya kosmetik lah ya, tidak direct langsung. Yang kayak gini yang direct kan sebenarnya, yang direct apa, kayak ke boardnya gitu. Oke, sisanya kita bersihkan nanti. Ini sudah jadi, kita rakit ulang. Bener ya? Oh, salah, terbalik. Oke, lalu ini seperti ini. Ini enggak ya? Ya, betul. Oke, kita siap, kita baut. Oke, udah jadi. Sekarang tinggal membersihkan kabel ini ya. Kita bersihkan ya sekeempat.
Disimpel aja pakai ini, pakai tisu basah tadi. Ataupun kalau misalnya masih lengket juga, kita bisa pakai minyak kayu putih. Kita taruh di tisu kering ya, jangan tisu basah, nanti jadinya percuma. Lalu kita keringkan pakai tisu kering. Nah, untuk konektor ini saya biasanya pakai kontak cleaner. Mereknya bebas, nggak mesti Rexco, tapi kontak cleaner ya, karena ada cairan kayak gini, ada modelnya kayak pelumas ataupun kayak pembersih karat. Itu jangan salah, kalau kontak cleaner memang untuk elektronik, membersihkan komponen elektronik, tidak meninggalkan residu. Oke, kita kocok aja. Kita siapin tisu untuk membersihkan ini. Pentingin untuk konektornya biar lebih, koneksinya biar lebih bagus, kita semprot aja, tidak perlu khawatir. Biar harus disemprot, ya udah kita keringin aja dia. Kita tepuk-tepuk gini lah ya, biar kering gitu istilahnya, tidak masalah. Karena memang cairan ini untuk komponen-komponen elektronik. Yang penting kalau kalian nggak yakin, saya sendiri bukan nggak yakin nih, tapi lebih baiknya begitu disemprot, sekiranya cairannya sudah masuk, kita keringin aja langsung. Oke. Benda itu di toko, kebetulan di kota saya kebetulan agak susah. Jatuh kameranya. Kebetulan agak susah, jadi saya order di marketplace ya. Dimana-mana banyak, tinggal searching aja. Oke, ini karena keterbatasan kamera, alat, jadi ya videonya cukup berantakan ya, dan viewing angle-nya mungkin kurang nikmat ya. Nanti kalau viewer saya sudah banyak, subscribe-nya sudah banyak dan menghasilkan, tentunya kita akan memperbaiki kualitas videonya. Oke, gini aja sih, sudah lebih fresh ya dipegangnya. Semua tombol bisa. Oke, segitu dulu aja. Sampai bertemu di episode atau video selanjutnya. Terima kasih.